Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Jaemin memberitahu Jin kalau dia bisa menggunakan sihir kelas 9. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Jaemin berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu. Apa kamu punya kampung halaman yang sama dengan Han?" "Iya, kami berasal dari benua Rio. Meskipun peradaban sihir masih berada dalam tahap awal, namun di sana teknologi senjata dingin sudah berkembang. Dan sebagian besar penduduknya merupakan seorang samurai atau prajurit, alih-alih penyihir. Di sana ada dukun yang menggunakan sihir. Apa semua prajurit di Rio sekuat dirimu?" "Mustahil. Jika semua prajurit di sana merupakan puncak master, maka kami pasti sudah menguasai benua Rouen. Kalian memanggil seorang ahli pedang sebagai puncak master. Benar, di atasnya ada transcendent, superior, dan kemudian inferior." Jaemin bergumam, "Jika puncak adalah ahli pedang, maka transcendent adalah grandmaster. Tapi masih ada yang lebih kuat di atas itu. Itu artinya kekuatan Rio cukup mengerikan. Rouen dan Rio merupakan tingkat kemampuan yang berbeda. Misalnya, mungkin hanya ada 2 orang puncak master di Rio yang mampu menandingi Alice, pemimpin Frontier, yang merupakan seorang grandmaster." Jaemin berkata, "Jadi dari ahli pedang tingkat akhir hingga grandmaster, semuanya dianggap puncak master." "Benar." Jaemin bergumam, "Tiba-tiba aku teringat akan pria itu. Aku tidak bisa mengingat namanya, tapi dia merupakan rekanku di masa lalu. Dan dia jauh lebih kuat dalam ahli pedang dibandingkan siapapun. Dia pasti berada di atas superior." Jaemin berkata, "Apa ada ahli pedang di Rio yang berhasil mencapai superior saat ini?" "Tidak. Superior master terakhir hidup 100 tahun yang lalu. Berdasarkan sejarah, dia merupakan warrior pertama yang mengunjungi Rouen. Dan hanya nama belakangnya saja yang diketahui. Namanya adalah Seok." Jaemin bergumam, "Aku ingat, bahkan ketika menghadapi sihir Diablo Volfir menggunakan pedang, dia tidak mudah untuk dikalahkan." Jaemin berkata, "Terima kasih, aku belajar hal baru. Jika ada kesempatan, aku ingin mengunjungi Rio. Ketika dunia telah damai, aku akan memandumu. Jadi, apa kamu bersedia mengunjungi markas besar Frontier? Jika itu mengenai rekrutan Frontier, maka aku akan menolaknya. Bukan rekrutmen, hanya saja aku merasa sebaiknya kamu bertemu dengan Alice. Aku akan pergi dalam sepekan, jadi beritahu aku jawabanmu sebelum itu." "Baik, akan aku pikirkan." Kita beralih di tempat Raja Frontina. Di sana ada orang yang sedang melapor. Revolusi di Harmonia telah berakhir. Semua pejabat korup telah dieksekusi. Sang raja telah dikirim ke pengasingan. Dan Koneo akan menjalankan pemerintahan untuk sementara waktu. Neo sebuah keluarga dengan sejarah panjang. Dia sempurna untuk menjadi raja pertama dari sebuah negara baru. Apa yang terjadi dengan kelompok Drian?
masih belum ada reaksi yang signifikan. Akan tetapi saya rasa mungkin akan ada dewa lain yang menekan mereka. 12 dewa memiliki peraturan tidak tertulis, yaitu memberikan pengaruh secara tidak langsung kepada negara-negara yang menganut sebuah agama. Yang berarti tidak boleh ada intervensi secara langsung. Perbuatan buruk kelompok Drian ini dinilai sebagai upaya menghancurkan keseimbangan dunia, dan 12 dewa akan menjatuhkannya hukuman berat. Meski begitu, Jamin Walton melakukan pekerjaannya dengan baik. Aku memang mempercayainya dengan banyak wewenang, tapi tidak aku sangka dia akan menanganinya sebaik ini. Yang mulia, ada pesan dari Tuan Walton Junior. Dia ingin melakukan perjalanan singkat. Apakah maksud dari pesannya? Saya sangat menyesal mendengarnya, tapi hanya itu yang saya terima darinya. Kita beralih di kota Harmonia. Di sana ada Renon dan Annie. Renon berkata, "Ini terasa seperti negara yang berbeda. Padahal baru seminggu berlalu. Tuan Neo telah bekerja hampir tanpa tidur. Dia sedang sangat sibuk. Tapi dia pasti bahagia karena negara yang korup ini mulai berfungsi dengan baik kembali." Itu benar. Tiba-tiba Henry datang. Dia berkata, "Hai, anak-anak dan Hera. Kontribusi Anda selama revolusi telah diakui, dan Anda telah menjadi kapten penjaga ibu kota, kan? Aku masih belum terbiasa. Aku harus pergi dulu. Jaga diri baik-baik semuanya. Ayo bertemu lagi jika ada kesempatan." "Apa yang kalian lakukan di sini?" "Kami hanya sedang berjalan-jalan dan melihat-lihat sekitar. Tempat ini banyak berubah hanya dalam seminggu. Tapi bukankah seharusnya Anda berada di kastil? Kenapa Anda di sini?" "Aku ingin memberitahu kalian sesuatu. Aku sudah memutuskan destinasiku berikutnya. Aku akan pergi ke markas besar Frontier bersama Jin." "Apa aku boleh ikut?" "Tidak. Tolong bawa kami juga. Jaga anak-anak dengan baik. Berapa lama Anda akan pergi?" "Paling cepat 1 bulan. Mungkin bisa juga 1 tahun. Ketidakhadiran seorang master akan berdampak cukup signifikan terhadap murid-muridnya yang sedang berkembang. Berilah mereka saran jika dibutuhkan. Saya masih belum sehebat itu. Aku tahu kamu sudah cukup hebat untuk bisa menerima murid. Dan sekarang ini perjalanan yang penting. Kalian tidak bisa ikut denganku." "Tapi Annie, menyerahlah. Aku tahu Anda tidak akan membawa kami. Hati-hati di jalan. Kami pasti akan menguasai apa yang telah Anda ajarkan. Aku percaya kalian akan melakukannya dengan baik. Jaga diri Anda, Master." "Baiklah, kalau begitu sampai jumpa." Kita beralih di perbatasan Harmonia. Di sana Jin berkata, "Apa kamu sudah selesai berpamitan dengan mereka?" "Di mana markas besar Frontier berada?" "Lokasinya ada di Abrasa, salah satu dari 6 larangan utama. Jauh di atas hutan Ariazat. Sebuah kuil yang sangat besar terletak di bagian paling utara. Tanpa adanya sentuhan dari kaki manusia dalam waktu yang begitu lama, tempat tersebut
dipenuhi dengan berbagai jenis tumbuhan beracun dan monster berbahaya yang mengintai. Apa Alice ada di sana? Sebenarnya 15 hari yang lalu, Alice dan Beryl juga sempat tinggal di Harmonia untuk sementara waktu. Saat ini mereka memiliki urusan untuk dilakukan. Jadi, meskipun kita pergi ke markas besar Frontier, kita tidak akan bertemu mereka. Bukan begitu? Mereka pasti akan tiba terlebih dahulu sebelum kita. Bukankah menyenangkan untuk bersantai sambil menjelajahi dunia saat ini? Kita beralih di desa dekat pegunungan Erko. Di sana ada anak-anak yang sedang melempari batu ke arah anak yang berbaju kuning. Anak yang melempari batu berkata, "Kalian menunggu di sini setiap hari, tanpa tahu bahwa kalian sebenarnya sudah ditinggalkan oleh ayah kalian. Rumor bilang, ayah kalian adalah seorang penipu terkenal. Ayo kita pergi." Anak yang bertopi kuning bergumam, "Aku harus cepat menjadi dewasa, supaya aku bisa pergi meninggalkan desa terkutuk ini." Kita beralih di tempat Jaemin dan Jin. Di sana Jin memesan kamar. Kita beralih kembali di tempat meja makan. Jaemin berkata, "Kamu hebat juga. Orang macam apa yang makan sambil memakai topeng? Memangnya penting orang makan sambil memakai topeng atau tidak? Lakukan saja sesukamu." Setelah itu, Jaemin mendengarkan pembicaraan orang-orang di dekatnya. Apa itu benar-benar kutukan? Desa ini menjadi aneh sejak wanita itu dan kedua anaknya datang. Kita harus mengusir mereka dari desa. Itu cuma spekulasi. Memangnya ada masalah dengan orang-orang itu? Jaemin bertanya pada pelayan wanita di sana. Mereka yang di sana sedang membicarakan tentang kutukan. Ada apa sebenarnya? Beberapa bulan lalu, sejak seorang ibu dan kedua anaknya pindah kemari, hantu-hantu mulai bermunculan di desa. Meskipun orang-orang sudah mengusir mereka ke pinggiran desa, hantu-hantu itu masih terus bermunculan. Pada akhirnya, tersebar rumor bahwa ini adalah desa terkutuk dan sekarang para penjelajah menghindari tempat ini. Ini kejadian yang cukup aneh. Jaemin bergumam, "Hantu dan juga keluarga terkutuk." Kita beralih di kamar Jaemin. Jaemin berkata, "Haruskah kita memeriksanya? Jika memang ada hantu, mereka tidak akan bisa lolos dari indraku." "Benar-benar ada." Dengan tiba-tiba, Jaemin sudah berada di luar ruangan. Jaemin bergumam, "Energi yin di sini pekat. Itu melampaui tingkatan yang biasanya ada di kuburan. Hanya ada satu kemungkinan, di mana hantu yang muncul secara alami memiliki energi yin yang kuat. Ketika mereka menjadi roh jahat yang ingin mencelakakan manusia. Tapi meski energi yin-nya pekat, aku tidak merasakan kebencian sama sekali. Ini fenomena yang tidak normal. Necromancer pasti terlibat dalam fenomena ini." Dengan tiba-tiba, ada sesosok monster bayangan di sana. Jaemin langsung menyerang monster tersebut. Jaemin bergumam, "Dia mampu menahan kekuatanku. Aku kira semua necromancer saat ini adalah sampah." Dengan tiba-tiba, Jaemin pun mengeluarkan sihirnya.
dan langsung menahan monster itu. Jaemin berkata, "Kamu cukup hebat, tapi Necromancer adalah kekuatan yang lahir dari tanganku sendiri. Kamu tidak akan bisa dibandingkan denganku." Dengan tiba-tiba monster itu menghilang. Jaemin bergumam, "Hanya ada satu syarat yang diperlukan agar hal ini dapat terjadi, yaitu kesetiaan yang luar biasa. Ini menarik. Aku harus meminta pada Jin untuk tinggal beberapa hari lagi." Kita beralih di keesokan harinya. Di sana, anak yang berbaju kuning memasuki sebuah toko roti. Orang penjual roti berkata, "Vion, kamu di sini. 2 porsi lagi hari ini. Tolong 3 porsi untuk hari ini." "Baiklah, aku akan menyiapkannya." Ternyata anak itu bernama Vion. Tiba-tiba ada 2 pria yang memasuki toko tersebut. Pria di sana berkata, "Haruskah kami orang-orang baik menderita karena keluargamu yang terkutuk itu?" "Keluarga kami tidak terkutuk." Tiba-tiba orang di sana memukul Vion. Di saat Vion mau dipukul kembali, tiba-tiba Jaemin datang dan menahan pukulan tersebut. Dan Jaemin pun melemparkan kedua pria tersebut. Dan lalu Jaemin membuat mereka tidak sadarkan diri. Vion berkata, "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Jaemin bergumam, "Apa anak ini adalah bagian dari keluarga yang dirumorkan itu? Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya semudah ini." Jaemin pun langsung menyembuhkan luka-luka Vion. Jaemin berkata, "Sudah sewajarnya aku membantu seseorang yang berada dalam bahaya. Sepertinya keluargamu telah disalahpahami. Haruskah aku membantumu sedikit?" Kita beralih di tempat yang lain. Di sana Jaemin dan Vion sedang menuju ke sebuah tempat. Ternyata Jaemin menuju ke rumah Vion. Jaemin pun memasuki rumah Vion. Vion berkata, "Ibu, Fiona, aku kembali." "Vion sudah datang. Kita kedatangan tamu, Bu. Dia bilang dia bisa mengusir hantu yang ada di desa. Benarkah itu? Senang bertemu dengan kalian. Aku diutus dari kelompok Piro. Namaku Ricky." Ternyata Jaemin memperkenalkan dirinya dengan nama Ricky untuk berkenalan dengan keluarga Vion. Kalian penasaran kenapa Jaemin menggunakan nama Ricky? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!